Perkenalkan, nama saya Devi Natalia dari kelas RKS 1A Pagi. Di sini akan menjelaskan kode program saya untuk mengisi Google Form secara otomatis. Sebelumnya kita membutuhkan Python library tambahan, yaitu Selenium, WebDriver, dan juga Time. Karena saya mengimplementasikan GUI, maka saya juga mengimport Tkinter. Yang pertama, untuk menambahkan layar widget dari Tkinter, saya menggunakan variabel layar. Lalu, .title ini untuk menambahkan judul pada widget GUI-nya. .geometry untuk mengatur ukurannya, dan .config untuk membuat background-nya. Saya menggunakan warna pink. Untuk input yang pertama itu adalah username. Untuk memanggil label, saya menggunakan variabel username. Untuk customnya, saya masukkan layar, teksnya username, fontnya Poppins, ukurannya 10, label-labelnya 20, dan backgroundnya warna pink. Untuk memanggil si username, menggunakan variabel .pack. Lalu untuk entry-nya, saya menambahkan layar, fontnya Poppins, ukurannya 9, BD ini ketebalan bordernya itu 2, dan dipanggil dengan .pack. Untuk password juga sama, tetapi pada entry-nya saya menambahkan show sama dengan bintang, agar passwordnya itu berbeda dengan bintang saat kita input. Lalu di sini saya masukkan fungsi tombol password ini untuk menampilkan dan juga menyembunyikan passwordnya ketika ditekan. Tombol password sama dengan tiket boolean ini untuk mendefinisikan boolean pada check buttonnya. Untuk memanggil check button saya menggunakan variabel tombol password. Dan untuk customnya sebagai berikut, variabel sama dengan tombol password var ini untuk menghubungkan check buttonnya dengan boolean yang tadi sudah didefinisikan. Kursor sama dengan hand tool ini untuk mengubah mouse-nya menjadi bentuk tangan. Dan comment sama dengan tombol password ini untuk menentukan fungsi yang dipanggil saat check button-nya dipanggil. Lalu kita menggunakan .back. Input ketiga yaitu looping, itu sama dengan yang sebelumnya. Lalu di sini saya memasukkan fungsi mulai loop. .get ini untuk mengambil nilai yang kita masukkan atau input tadi ke kolom username, password, dan juga looping-nya. If not looping count .isDigit ini untuk memeriksa apakah string yang kita masuk ke dalam loopingnya itu berbentuk angka dari 0 sampai 9. Jika bukan, maka akan muncul message box error. Lalu setelah divalidasi, maka string dari looping itu akan dikonversi menjadi integer. Lalu kita masuk ke if username Devi Natalia dan password 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk mengecek apakah password dan username-nya benar, maka akan muncul message box berhasil. Lalu akan terbuka link yang akan kita mulai isi secara otomatis. Di sini untuk memanggil driver Chrome, saya menggunakan variabel form.get ini untuk membuka link tujuannya. Kita bisa copy dari sini lalu dipaste ke dalam tanda kurungnya. Timestamp ini untuk memberi jeda waktu untuk kode programnya. Saya memberikan jeda waktu selama 1 detik. Lalu untuk memilih looping, saya menggunakan for in range looping count. Untuk yang pertamanya ada check class. Pertama kita harus memilih kelas. Jadi kita di sini saya menggunakan variabel choose class sama dengan from.findElement. Ini fungsinya untuk mencari elemen dari si link tujuannya. Di sini expertnya kita bisa klik kanan, inspect, lalu kita arahkan ke kotak choose-nya. Lalu ini kita copy expert. Lalu kita masukin ke dalam sini. Saya menggunakan choose class.click karena di sini jenis inputnya yaitu klik. Untuk kelas A atau memilih kelasnya itu sama dengan choose class. Dan untuk nama input, karena di sini input yang diminta yaitu text. Pertama saya menggunakan variabel nama input, lalu saya masukkan string nama saya yaitu Devi Natalia. Lalu saya membuat variabel baru yaitu nama. Lalu kita masukkan expertnya seperti tadi. Di sini nama .sendkeys dalam nama input ini untuk memasukkan string si nama input tadi atau nama saya ke dalam kolom nama. Lalu saya memberi jeda selama 0,5 detik. Untuk input juga sama dengan nama input, dan untuk input score submit itu sama dengan kelas dan choose kelas tadi. Lalu di sini saya menggunakan konfirmasi. Jika saat ditekan muncul jawaban Anda telah direkam, maka akan keprint data berhasil direkam. Dan jika tidak, akan terprint pengulangan gagal merekam data. From.get ini untuk membuka kembali form untuk iterasi berikutnya. Dan setelah iterasi selesai, maka formnya akan tertutup. Di sini jika password tadi salah, maka akan muncul message box error. Dan di GUI-nya, di tambahan GUI-nya itu ada button-nya. Untuk memanggil button, saya menggunakan variabel login button. Dan saya custom-nya sebagai berikut. Lalu untuk layar main loop ini untuk memanggil atau menampilkan GUI-nya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba apakah kode program saya jalan. Kita masukin username-nya Devi Natalia. Password-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa kita cek. Lalu jumlah looping-nya saya masukkan 10. Muncul message box berhasil, kita klik OK. Lalu akan terbuka form dan memulai looping sebanyak 10 kali. Ya, di sini sudah terprint data berhasil direkam. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.